Oke, nomor 5. Dari hasil uji statistik, suatu nilai p-value itu sebesar 0,03. Jadi diketahui p-value-nya itu sebesar 3% ya. Nah, pernyataan yang benar di bawah ini adalah, nah ini sebenarnya tuh soalnya udah dibahas juga di copy, tapi kita bahas lagi. Di sini kriteria untuk menolak H0 atau tidak, atau gagal menolak H0 itu dilihat dari perbandingan p-value dengan tingkat signifikansi atau alpha. Ini udah dibahas juga di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya p-value-nya itu lebih kecil atau sama dengan alpha, maka kita reject H0. Nah, kalau misalnya p-value-nya itu lebih besar daripada alpha, maka kita fail to reject H0. Nah, kita lihat nih opsi satu persatu. Yang pertama, tolak H0 pada tingkat signifikansi 5% uji 2 sisi. Nah, ingat kalau uji 2 sisi, maka alfa yang kita bandingkan itu kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Jadi untuk soal yang A, yang kita bandingkan p-value-nya 3%, nah alfanya itu berarti 5% bagi 2, 2,5%. Nah, p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, berarti kita fail to reject ya. Jadi ini jawabannya salah. Harusnya fail to reject atau gagal tolak H0. Lalu lihat yang B. Yang B di sini alfanya berarti 5% ya, kan satu sisi. Jadi kita nggak perlu bagi 2. Ini kok tandanya deh di gambar. Nah, jadi di soal ini yang lebih besar itu adalah alfanya. Nah, kalau alfa yang lebih besar berarti kita reject H0. Jadi tolak H0. Nah, ini malah dibilang gagal tolak H0. Jadi ini salah juga. Lalu kita lihat yang C. Yang C ini p-value-nya tetap lah ya, 3%. Lalu bagaimana dengan alfanya? Katanya tingkat signifikansi 1%, uji satu sisi, berarti 1%. Lebih besar p-value. Nah, p-value lebih besar berarti fail to reject H0. Jadi gagal tolak H0. Nah, ini benar ya berarti. Kita lihat yang D. P-value-nya itu 3%, alfanya 1%, uji 2 sisi, berarti ini ya, 0,5%. Lebih besar ini, lebih besar p-value, berarti fail to reject. Ini juga salah. Lalu yang E, tolak H0 pada tingkat signifikansi 1%, uji satu sisi, 3%. Ini 1% alfanya. Oh ya, ini berarti fail to reject. Ya, yang benar di C ya. Berarti yang tolak H0 ini salah. Oke, jawabannya yang C.